Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Anyu Siang selengkapnya. Kecelakaan maut menewaskan 3 orang dan 4 lainnya terluka di Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang. Bahkan akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang terpental ke jalan. Pasca kejadian, polisi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan kilometer 189 Tol Cisumdawu, tepatnya wilayah Cimalaga. Hasilnya tidak ditemukan bekas pengereman di aspal, sehingga memperkuat dugaan bahwa pengemudi mobil travel kehilangan kesadaran sesaat sebelum kecelakaan. Insiden bermula saat mobil travel melaju dari Bandung menuju Cirebon. Kendaraan yang membawa 7 penumpang melaju di jalur tengah, menabrak bagian belakang truk di depannya. Di bagian ban belakang kiri truk dan akhirnya berhenti di lajur 1. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNPA News melaporkan. Pemirsa, buron 2 hari pelaku pembakar balita di Tangerang, Banten ditangkap di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, seorang gadis tega menganiaya neneknya lantaran tidak diberi uang. Pria pelaku pembakar balita di Kosambi, Tangerang, Banten, HB, dibekuk polisi di persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan kekasih ibu korban ternyata baru 2 bulan menjalin hubungan asmara. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku bekerja sebagai petugas keamanan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Orang security yang bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan yang bersangkutan adalah pacar dari ibu korban. Sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya, Muhammad Abdal, 4 tahun, tewas terbakar dalam kontrakan pelaku di Kampung Kresek, Desa Rawaburung, Kecamatan Kosambi, Tangerang, 27 April lalu. Selain akibat luka bakar, juga ditemukan bekas pukulan benda tumpul di kepala serta ada memar di anus korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Oh, lah potongan anak yang nolo. Seorang cucu, CT, 17 tahun, terekam amatir saat menganiaya neneknya, Mbah Patmi, di Desa Waru Karanganyar, Grobogan, hingga viral. Pelaku menarik neneknya masuk ke rumah, namun sempat mendapatkan perlawanan. Akibatnya, CT malah memukul korban di tangan. Tak sampai di situ, pelaku juga memaksa neneknya mengeluarkan uang di dalam sakunya hingga memiting Mbah Patmi. Usai diberikan uang, pelaku lalu pergi. Selama ini CT bersama Dede, kakak kandungnya, diasuh Mbah Patmi sejak kecil akibat kedua orang tuanya bercerai. Akibatnya kedua cucu Mbah Patmi mengalami gangguan kejiwaan lantaran tidak ada kasih sayang orang tua sejak kecil. Beten dinten ngupres duit kula terus nang boten diparingi nggih kula diamu. Kalit niku. Nggih kalih-kalih niku to. Sami mawon. Lah kula asale arta keng pundi? Wong Mbah kakung pun kados ngoten. Rencananya petugas akan merehabilitasi kejiwaan kedua gadis tersebut untuk memulihkan mentalnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjaga sekolah gagalkan aksi pencurian di salah satu SD di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Muara Angke, Jakarta Utara, seorang pria berikan motor curian pada istrinya sebagai hadiah ulang tahun. Izin lapor. Alhamdulillah tadi ada maling dan keburu aku keluar. Sejumlah barang elektronik milik SDN Kayuringin 19 ditemukan terbungkus rapi hingga diamankan penjaga sekolah di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Seluruh barang elektronik ini ternyata akan dibawa kabur pencuri, namun ketahuan penjaga sekolah. Pelaku masuk seorang diri dan langsung kabur bersama dengan rekannya di luar sekolah. Aksi pencurian gagal usai penjaga sekolah curiga pintu kantor terbuka dan seketika itu melihat pelaku pencurian. Penjaga sekolah sempat berteriak karena pelaku ternyata membawa senjata tajam. Dan di situ saya teriak-teriak, maling ya. Ada 1 orang lewat, ternyata saya mintain tolong, tidak nyaut, cuma sekedar nengok doang lalu kabur.
kunci-kunci perkakas dia dilempar, terus semua udah dilempar. Hasil olah TKP, pelaku juga meninggalkan alat perkakas milik berikut 1 buah golok yang dibawa. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria saat akan memberikan hadiah ulang tahun pada istrinya berupa sepeda motor di rumah susun Muara Angke, Jakarta Utara. Hasil pemeriksaan, pelaku seorang pencuri motor dari kawasan Kapuk Muara, Penjaringan. Dari penggeledahan, polisi menemukan motor curian di rumah susun tempat pelaku tinggal, namun plat nomor sepeda motor telah diganti. Pelaku beraksi seorang diri melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu. Ironisnya, aksi pelaku untuk membahagiakan istrinya. Kemudian memang niatnya dia memang betul, dia itu mau ngasih hadiah buat istrinya. Cuma yang mau dibawakan itu ya motor hasil curiannya ini gitu. Dan akhirnya berhasil diamankan motor? Iya, kita amankan. Akibat aksinya ini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Jakarta Barat mengungkap kasus penggelapan belasan unit mobil rental. 5 orang komplotan dengan berbagi tugas telah diamankan. Sementara puluhan unit sepeda motor hasil rampasan diamankan. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korban membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjual kepada orang lain tanpa seizin pemilik. Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya, dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis. Dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita ada jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. 5 tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puluhan motor tanpa surat resmi digerebek polisi di sebuah lahan kosong Kampung Keramat, Tanah Baru, Bogor Utara. Seluruh motor ini merupakan hasil penarikan yang dilakukan penagih utang atau mata elang dengan cara merampas di jalan dari tangan warga. Total ada 26 motor dan warga mengaku lokasi ini sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Seluruh motor pun diangkut ke Mapolresta Bogor Kota sebagai barang bukti. Ada beberapa kejadian debt collector yang memepet, kemudian mengambil secara paksa, walaupun dan akhirnya menandatangani persetujuan, tetapi dalam prosesnya memang ada katakan beberapa hal. Polisi meminta warga yang motornya diambil paksa mata elang untuk mengambilnya kembali ke Mapolresta Bogor Kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun harus membawa bukti surat kelengkapan kendaraannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi saat karyawan masih sibuk bekerja di ruang produksi pabrik di kawasan industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang. Api berasal dari salah satu ruangan yang mengeluarkan asap hitam tebal. Bahkan sempat terdengar suara ledakan hingga karyawan dievakuasi. 7 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran ini, sejumlah bagian bangunan pabrik ludes terbakar dan mengalami kerusakan parah.
Api baru padam setelah beberapa jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jasad lansia ditemukan terkubur selama 3 hari di kamar rumahnya di kawasan Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat. Sementara dari Kabupaten Bandung, sepasang kekasih nekat curi motor sebanyak 7 kali untuk modal nikah. Warga digegerkan dengan bau tak sedap yang ternyata dari jasad lansia yang terkubur selama 3 hari di rumahnya di Sadang Serang, Bandung. Warga menduga wanita lansia dikubur anaknya. Sebab selama ini korban hanya tinggal berdua bersama anaknya yang memiliki sakit kejiwaan. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasad dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara terduga pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa. Lihat sama saya, dikirain saya teman belum dimakamin, batoknya udah dikubur di kamar ya. Itu ketahuan pas apa Pak? Pas saya masuk ke rumah. Oh, masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Garis polisi sudah dipasang di lokasi dan kini warga masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian atas penyebab kematian korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pasangan kekasih FP dan NL dibekuk lantaran melakukan aksi curanmor di Pamengpek, Kabupaten Bandung. Bukan hanya sekali, pasangan ini sudah melakukan aksinya di 7 lokasi berbeda. Total 5 unit motor digasak keduanya dan uang hasil curian disimpan demi kumpulkan uang untuk modal menikah. Usai beraksi, pelaku akan menghilangkan identitas kendaraannya dengan cara digerinda lalu memisahkan beragam spare part-nya. Selain motor, polisi menyita barang bukti kunci-kunci kendaraan, ponsel, dan korek api berbentuk pistol. Pengakuan pelaku, mereka beraksi dengan mengincar motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Setelah dicek, kita bersama-sama masyarakat melakukan pengamanan terhadap pasangan sejoli antara FJ dan NV. Dari sana kita melakukan pengembangan dan didapat ada 7 TKP dari pengembangan tersebut dan kita sudah menyita kurang lebih 5 kendaraan bermotor roda 2. Akibat perbuatannya, 2 sejoli ini diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ujian biologi yang diberikan seorang guru viral di Bandung Barat, Jawa Barat karena murid diminta menggambar alat vitalnya sendiri. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pelatih futsal membanting bocah pemain futsal saat melakukan selebrasi seusai mencetak gol. Seorang guru biologi di SMA 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat viral usai memberikan ujian. Aksi sang guru mendapat berbagai komentar warganet karena murid yang tengah mengerjakan soal diminta menggambar alat kelamin atau reproduksi manusia. Namun sang guru yang diketahui bernama Weti Yuningsi ini akan dikonfirmasi, ternyata ia dalam pembinaan. Menurut salah satu guru, video viral ini tidak ada maksud dan tujuan apapun. Dan guru yang bersangkutan merupakan pembuat konten dengan tema sekolah. Aktivitas sekolah tidak terganggu, beliau masih melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Pembinaan dari pimpinan sedang berjalan, malah sudah berjalan. Dan tadi pemanggilan sudah dilakukan ke yang bersangkutan tadi. Usai heboh, guru bersangkutan juga sudah meminta maaf dan mengaku tujuan utama pembuatan video agar siswa kelas 11 bisa memahami alat reproduksi masing-masing. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Selebrasi kemenangan tim futsal MI Al Hidayah Tambak Asri Kota Surabaya ini justru berakhir dengan penganiayaan saat sang pencetak 2 gol dianiaya pelatih tim lawan SD 1 Simolawang Surabaya.
Pelaku yang berkaos hitam menghampiri dan membanting korban hingga terpelanting ke lapangan. Korban sempat berusaha menjaga keseimbangan, namun karena hentakan cukup kuat membuatnya jatuh terduduk di lapangan. Usai kejadian, korban yang menjalani ronsen diketahui mengalami keretakan tulang ekor dan memerlukan masa pemulihan 5 hingga 6 bulan. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Hingga saat ini 7 orang telah dilakukan pemeriksaan termasuk korban dan pelaku. Mendatangi sekolah dan sudah melakukan olah TKP. Sampai saat sekarang ini kita sudah memeriksa sampai 7 orang saksi yang terlibat pada saat itu. Polisi terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengetahui motif pelaku. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Akibat depresi, seorang WNA asal Rusia nekat berlari tanpa busana dan alas kaki di halaman Tugu Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di Jombang, Jawa Timur, berpura-pura membeli aksesoris, seorang bule mencuri ponsel mewah di konter ponsel. Pria WNA asal Rusia ini diamankan petugas lantaran melakukan aksi porno aksi di halaman Monas Gambir, Jakarta Pusat. Ia nekat berlari tanpa busana dan alas kaki dari pintu gerbang Monas Timur hingga ke cawan Monas. Aksi tak senonoh ini diketahui petugas yang terkejut melihat pelaku tiba-tiba berjalan tanpa busana memasuki gerbang. Saat dicegah, pelaku malah berlari ke arah Tugu Monas dan baru berhasil diamankan saat menaiki tangga cawan Monas. Usai diinterogasi, pelaku mengaku bernama Victor, berusia 36 tahun, asal Rusia. Dirinya tiba di Jakarta menggunakan kereta api usai mengunjungi Taman Wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Victor mengaku mengalami depresi akibat beban pikiran. Usai diberi makan, dimandikan dan beristirahat, WNA Rusia ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak imigrasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang pria asing melakukan aksi pencurian di sebuah konter ponsel di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jombang, Jawa Timur. Pelaku datang ke toko dengan berpura-pura akan membeli aksesoris ponsel sambil melihat sejumlah stok ponsel mewah dalam etalase. Setelah beberapa ponsel dikeluarkan, pelaku meminta korban untuk menunjukkan model lainnya. Saat itulah pelaku mengambil ponsel seharga 15 juta rupiah dan menyelipkan di balik dompetnya. Selanjutnya, saat pelaku hendak membayar aksesoris yang dibelinya, ditolak korban karena pembayaran dengan uang asing. Pelaku kemudian meminta izin keluar untuk menukarkan uang pada temannya. Saat itulah, pelaku langsung kabur menggunakan motor bersama temannya yang menunggu di depan toko. Korban baru menyadari menjadi korban pencurian saat akan memasukkan beberapa ponsel yang dilihat pelaku ke dalam etalase. Karena nggak fokus lah kayaknya, HP-nya udah dibawa, terus pas mau bersihin HP yang di atas ini mau dimasukin ke etalase, HP-nya. Kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara korban berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden ke-7 Joko Widodo melapor ke SPKT Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu. Joko Widodo membuat laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu di SPKT Polda Metro Jaya. Joko Widodo tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat didampingi 4 kuasa hukum, salah satunya Yakub Hasibuan. Namun sejauh ini Joko Widodo belum menginformasikan siapa saja yang akan dilaporkan atas tudingan ijazah palsu tersebut. Sebelumnya tudingan soal ijazah palsu Jokowi muncul setelah Rismon mengaku menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Kurang dari 30 menit Jokowi selesai membuat laporan kemudian meninggalkan Polda Metro Jaya. Aksi perusakan mobil yang dilakukan JD dan keluarga terekam warga di Surabaya, Jawa Timur. Mobil yang merupakan milik rekanan bisnis pembangunan kanopi ini sengaja dirusak pelaku.
Diduga aksi ini buntut dari sengketa bisnis pembangunan kanopi antara kontraktor Paul Stepanus dengan pengusaha TD. Semula, TD menyepakati pembangunan kanopi senilai 400 juta rupiah dan memberikan uang muka sebesar 200 juta rupiah. Namun saat proyek telah mencapai 80%, TD secara sepihak memutus kontrak dan mengganti kontraktor. Merasa menjadi korban, Paul yang didampingi kuasa hukumnya melaporkan TD ke Polrestabes Surabaya sejak 23 November 2024. Namun hingga kini kasus belum menunjukkan titik terang. Paul berharap polisi bisa bertindak tegas dan mengusut tuntas dugaan laporan palsu serta tindakan pengerusakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Inilah video Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa yang diedit para pelaku untuk penipuan. Polisi memperlihatkan video asli dan editan oleh pelaku dengan narasi promosi pembelian sepeda motor murah. Dari penipuan tersebut terdapat 100 korban dengan kerugian sebanyak 90 jutaan. Selain Kofifa juga terdapat Gubernur Jateng Ahmad Lutfi dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Ketiga pelaku diketahui berinisial HMP 32 tahun, UP 24 tahun, dan AH 34 tahun, semuanya warga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Para tersangka mempunyai peran masing-masing, mulai dari pembuat akun sosmed, merubah video dan mengupload, hingga menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan gubernur. Di sini deepfake dijelaskan sebagai teknik manipulasi media, baik berupa gambar, video, dan suara yang menggunakan artificial intelligence. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai barang bukti seperti uang tunai 43 juta, handphone, dan laptop. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek tewas dibunuh perampok usai menggasak emas seberat 100 gram atau senilai 200 juta lebih di Karawang, Jawa Barat. Sementara di Subang, polisi ungkap kasus pencurian data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pak Sutri. Perampokan disertai pembunuhan menimpa Hajah Emot, 70 tahun, warga Kampung Pasir Pogor, Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Selasa siang. Hajah Emot tewas dengan luka senjata tajam di leher dan dada akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh perampok yang menyatroni rumahnya. Peristiwa terjadi saat korban hendak mandi dan wudhu untuk menunaikan sholat zuhur. Sedangkan suami korban pergi ke masjid juga untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang jelas cuma 2 orang. Yang satunya nunggu. Yang pelaku satunya lagi masuk, udah dia berhasil langsung lari, temannya nunggu. Motor berarti. Selain menewaskan korban, pelaku juga merampas gelang emas berat 100 gram senilai 200 juta rupiah yang ada di pergelangan tangan korban. Kasus ini dalam penanganan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pasangan suami istri asal Majalengka berinisial ASM dan LNR ditangkap jajaran unit Tipiter Satreskrim Polres Subang atas kasus pencurian data pribadi. Tak sampai di situ, pelaku juga menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan para korbannya. Dalam aksinya, pelaku membeli dokumen seperti EKTP dan pangklaring. Dokumen dan identitas tersebut selanjutnya digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal melalui akun atas nama korban. Aksi ini terungkap saat salah satu korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan berbagai barang bukti, diantaranya 37 EKTP, 16 kartu BPJS Ketenagakerjaan, 30 SIM card, dan buku rekening yang digunakan untuk menampung hasil kejahatan. LNR, yaitu istri, berperan sebagai orang yang mengaku seakan-akan sebagai diri korban dalam memproses verifikasi melalui aplikasi online dan pembuatan rekening dan pengajuan klaim dana JHT.
Hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku telah beraksi di berbagai kota mulai dari Bandung, Cirebon hingga Sukabumi dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kedua pelaku dijerat pasal 67 dan 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.